Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ahmad Tatik Bariswanda dengan NPM 1905081008. Mohon izinkan saya untuk presentasi pengamatan tentang bunyi di mata kuliah Fisika Bangunan dengan dosen Insinyur Panji Kurniawan STMT dan Budini Hardila STMT. Bunyi adalah komprehensi otomatis atau gelombang longitudinal yang merambat melewati komponen atau unsur penghubung ini berupa zat, cair, padat maupun gas. Jadi gelombang bunyi bisa merambat seperti dalam air, batu bara, udara, dan lain-lainnya. Pengelompokan bunyi sebagai berikut. Pertama ada infrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Contohnya anjing. Dua, itu ada audiosonik, yaitu gelombang bunyi yang frekuensinya antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz, yaitu manusia. Yang ketiga ada ultrasonik, yaitu gelombang bunyi yang frekuensinya di atas 20.000 Hz, contohnya kelelawar dan lumba-lumba. Lalu ada set lokasi tempat saya tinggal, yaitu ada di Jalan Lonjol, Gang. Di sini ada denah tempat tinggal saya. Di sini ada tipe tempat tinggal, itu kos-kosan, ada ruangan, ruang tempat tidur, kamar mandi dan dapur. Bukaan ini 2 pintu, 1 jendela dan 2 bopan, pengawaan buatan, terus angin. Lalu aliran kebisingan. Sumber bunyi dari kosan tetangga. Tidak terdapat celah terbuka dari sisi kanan dan kiri, namun suara masuk dari celah bukaan depan. Itu ketika ada tetangga kosan yang sedang duduk-duduk di depan kosannya, itu suaranya masuk ke dalam area kamar. Lalu sumber bunyi kendaraan melintas seperti di kosan terdapat celah bukaan, pintu dan jendela serta ventilasi. Jadi ketika ada tetangga kosan yang pulang dari luar, itu suaranya cukup terdengar jelas di area tidur. Tapi untuk area jalan raya di sebelah kiri di jalan gang itu suaranya sedikit terdengar tapi kurang jelas. Sumber bunyi dari rumah tetangga itu tidak ada, tapi ketika ada anak-anak kecil yang sedang main di samping kosan itu suaranya sering terdengar tetapi tidak jelas, gitu, samar-samar kecil. Lalu di sini ada minggu pertama, sumber bunyi dalam rumah. Pada jam 1, sumber bunyi dari ruang tidur dengan presentasi 100% karena ruang tidur berdekatan dengan dapur dan kamar mandi. Lalu ada sumber bunyi dari ruang kamar mandi dengan presentasi 40% karena ruangan yang berdekatan dengan ruang tidur dan dapur. Jadi saat keadaan sedang mengobrol, suaranya terdengar dari kamar mandi. Artinya kalau kita lagi ngobrol di area tidur, itu suaranya terdengar dari kamar mandi. Lalu 2, jam 9, sumber bunyi dari ruang tidur dikarenakan mengobrol 100%, sumber bunyi dari dapur ketika kita sedang masak air, itu suara kompor
menghidupkan kompor suaranya sangat jelas karena memang posisinya kotak dan sempit tempatnya. Lalu pada jam 10 sumber bunyi dari kamar mandi itu ketika kita ngidupin air di area ruang tidur itu cukup terdengar suara airnya ketika kita hidupkan air. Lalu ada sumber bunyi dari luar rumah. Pada jam 8 sumber bunyi dari kendaraan bermotor lewat di depan kosan itu 100% yang saya katakan tadi. Ketika ada tetangga kosan yang pulang itu suaranya terdengar jelas. Sumber bunyi dari tetangga kosan berbintang 10%. Ya, ketika kawan-kawan kosan itu lagi nongkrong di depan kosan itu suaranya terdengar, tapi ketika kawan-kawan sedang berbincang di dalam kamar itu suaranya tidak terdengar di area tidur. Lalu pada jam 9 sumber bunyi kendaraan bermotor lewat depan kosan, suaranya 100% terdengar. Lalu pada jam 10 sumber bunyi dari jalan samping kosan itu suaranya sama-sama terdengar. Ya, seperti ada yang lewat, tapi itu tidak tahu suara motor atau mobil. Lalu pengamatan minggu kedua sumber bunyi dari dalam rumah itu ada pada jam 8 sumber bunyi dari ruang tidur dikarenakan sedang mengobrol. Lalu ada sumber bunyi dari kamar mandi karena kan ada kawan yang sedang mandi. Suara airnya, suara jatuhan air dari tumbukan gayung itu terdengar sedikit jelas karena ruangannya berdekatan. Pada jam 9 sumber bunyi dari ruang tidur dikarenakan sedang mengobrol. Lalu pada jam 10 sumber bunyi dari kamar mandi karena ada kawan lagi yang mandi hingga menimbulkan bunyi. Lalu ada sumber bunyi dari luar rumah pada jam 8 sumber bunyi dari kendaraan bermotor yang lewat depan kosan. Dan ingin saya jelaskan, jadi di kosan saya itu ada yang bekerja, makanya di jam 8 itu selalu ada orang yang lewat untuk pergi bekerja. Lalu pada jam 9 sumber bunyi kendaraan motor lewat depan kosan 100%. Ini kadang-kadang, makanya ada yang lewat ini, kadang-kadang banyak kawan-kawan dari anak kuliahan yang lain. Jadi saya sedikit cerita, kosan saya itu campur, ada yang kerja, ada yang kuliah. Lalu ada jam 9 di tetangga itu ada yang berbincang, ngobrol karena ada kawannya yang datang. Lalu jam 10 sumber bunyi dari kendaraan motor lewat di samping kosan 10%. Lalu jam 10 itu masih ada tetangga kosan dengan kawannya yang masih berbincang, ngobrol, yang suara yang terdengar ke area tidur. Lalu kesimpulan yang dapat saya ambil dari dua buku pengamatan yaitu bunyi adalah gelombang mekanis dalam udara atau benda yang padat masih bisa ditangkap oleh telinga normal manusia dengan rentang frekuensi antara 20 sampai 20 ribu Hz. Sumber bunyi di dalam rumah masih dominan masuk suaranya antar ruangan. Karena ruangan ke ruangan lainnya jarak tidak terlalu jauh, sumber bunyi yang paling terdengar dari dalam ruangan yaitu pada ruang tidur karena ruangan tersebut tidak ada celah pembatas dan ruang yang paling luas. Sumber bunyi dari luar ruangan yang paling terdengar yaitu suara kendaraan bermotor melintas di depan kosan. Juga ada suara kendaraan di jalan sebelah kanan kosan. 4. Pada saat pengamatan angin yang masuk ke dalam ruangan tidak dalam mengubah suara yang berada di dalam kosan karena tempat yang ditinggal ini berada di dalam gang. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Jika salah
mohon dibenarkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.